Semangat pagi teman-teman semuanya, para member CTC Plus yang kami banggakan. Dan tentunya saya ucapkan juga untuk Dev ya, yang kami banggakan pula, Oke. Teman-teman semuanya, seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menganalisa, ya tentunya analisa saya adalah analisa sesuai dengan sepengetahuan saya, ya analisa yang mungkin buat orang-orang pinter ini adalah analisa bodoh, dan saya ya tidak masalah. Ya tidak masalah, ini sebuah analisa bodoh. Tapi saya mungkin mewakili orang-orang bodoh, ya, mewakili orang-orang bodoh yang ikut CTC Plus ini, ingin mencoba menganalisa tentang harapan kita, ya, tentang harapan kita, yaitu satu-satunya harapan yang saat ini digembar-gemborkan, yaitu bakalan JDP brutal, yaitu di mining BTC Plus, ya. BTC Plus. Memang mining BTC Plus ini kedengarannya sangat indah sekali, ya, kedengarannya sangat indah sekali karena ya setiap akun, ya, yang berisi 100 CTC Plus akan ditukar dengan 9 koin BTCP, ya, untuk akun-akun biasa, ya, bukan akun-akun induk atau akun-akun yang punya referral, ya, hanya punya 100 CTCP dan ditukar dengan 9 BTCP, yang pada saat ini harga BTCP masih bertahan di warna hijau, ya, alias tetap stabil, bahkan kecenderungannya adalah untuk naik, ya. Oke teman-teman, apabila saya analisa, ya, untuk satu koin saja, ya, untuk satu koin di harga 25,2, ya, kita akan beralih ke kalkulator, ya, kita akan beralih ke kalkulator, ya, ini kalkulator. Oke. Ya, untuk satu akun aja ada 9 koin. 9 koin ini dikalikan 25, katakanlah $25, ya. Kemudian dikalikan 16.500, katakanlah. Oke, maaf, 16.500. Jadi satu akun, ya, para member teman-teman itu akan terima 3.712.500. Ini sebuah angka yang fantastis menurut saya, ya, karena satu akun bisa terima 3.712.500, andekan, ya, harga BTCP tetap di $25 dan harga kurs untuk dolarnya adalah 16.500. Nah, masalahnya adalah suplainya adalah 21 juta, 21 juta, ya. 21 juta. Oke, 21 juta. Nah, 21 juta koin BTCP yang akan diberikan kepada Anda semua, para member, ya, CTC Plus, ya, dengan Web3 Plus fee itu, ya. Ini 21 juta koin, ya, ini baik yang di mining maupun reward, semuanya totalnya adalah 21 juta. Dan 21 juta ini pastinya kalau diharga dengan sekarang sudah nggak pakai koma, 25 aja, $25, ya, $25, kemudian dikalikan 16.500, ya, 16.500, sehingga, ya, total yang harus disediakan oleh Dev adalah sekitar 8.662.500.000.000. Itu yang harus disediakan oleh Dev, ya, untuk supaya bisa mencairkan
semua koin yang berjumlah 21 juta. Onon ceritanya yang ini adalah anunya ya, suplainya adalah 21 juta, sehingga memerlukan apabila serempak pada hari itu masuk ke apa namanya, token pocket atau ke apa namanya, exchange yang lain ya, itu totalnya nilainya adalah 8.662.500.000.000 yang harus disediakan oleh Dev ya. Ini kedengarannya sangat indah ya, sangat indah, karena satu orang tadi dapatnya adalah sekitar 3.700.000 sekian ya. Kalau punya 100 akun aja ya, 100 akun kali 3 juta sekian sudah dapat 300 juta sekian. Nah, masalahnya adalah ini kok malah keijian nih. Sorry teman-teman ya, kita token pocket lagi. Ini tadi keklik karena saking semangatnya ya. Karena saking semangatnya akhirnya malah token pocketnya kebuang. Oke teman-teman, tidak apa teman-teman, kita tetap mohon untuk teman-teman terus mengikuti video ini ya. Barangkali video ini nanti teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri ya. Dengan nilai yang sebesar itu, apakah iya benar-benar Dev tuh satu punya duitnya ya, benar-benar Dev tuh punya duitnya gitu. Aku malah ragu ya, meskipun digembar-gemborkan oleh leader-leader kita bahwa kita tidak salah memilih Dev ya, developer, karena developer kita punya duit. Oke. Developer kita punya duit. Akan tetapi yang pada kenyataannya sampai hari ini adalah developer plus fee ini ya, developer CTC Plus ini tetap masih mengisap darah kita ya. Masih memanfaatkan gas fee kita. Masih terus meminta gas fee kita ya. Bagaimana enggak ya. Oke, katakanlah pada saat remove, oke, ini adalah urusan bagaimana Dev dengan jaringannya ya, BNB ya, jaringannya BNB mungkin ini adalah salah satu hak mungkin ini adalah standar transaksi ya, biaya transaksi dari jaringan Binance. Oke. Tapi proses liku-liku yang ada di dalamnya ya, proses liku-liku yang ada di dalamnya ya, dari mining ya, terus ada proyek yang lain farming ya, ada proyek lainnya farming, kemudian ada prediction, ada predict ya, ada lagi adalah pool ya, semuanya masih mengakal-akalin gas fee lagi ya, gas fee lagi. Ini soal mining misalnya mining ya, Booster Clip mengeklaim pakai gas fee, terus wallet ya, ketika kita meremove juga banyak ceritanya ya, dibolak-balik, dibatasi, ditekan sedemikian rupa sehingga kita hampir tidak memiliki kesempatan untuk mengambil profit sama sekali. Kalaupun mengambil profit itu sangat tipis sekali ya, yang bahkan rugi di berbagai koin. Misalnya nih CTC Plus ya, CTC Plus itu dibatasi 5.000 ya, 5.000 kali harga sekarang ya, 5.000 kali harga sekarang katakanlah. Ini di
5.000, katakanlah sekarang di harga sekarang adalah 0,003 0,00003 5.000 kali 0,003, sehingga ketika kita meremove itu cuma dapat $1,5. $1,5 biayanya untuk meremove itu sudah $1 lebih ya. Terus dari mana kita akan mengambil keuntungan dari kita meremove terus ya. Udah begitu jelas di sini hitungannya adalah hitungan yang rugi ya, karena kita memakan banyak waktu, menyita pikiran, menyita biaya, sehingga hitung-hitungannya rugi. Oleh sebab itu teman-teman, kita ya tetap berharap lah, mudah-mudahan di mining BTCP kita akan JP brutal katanya ya, kita akan JP brutal. Akan tapi melihat gelagat atau melihat tanda-tanda dari berbagai berbagai fitur-fitur yang ada di dalamnya, yang semuanya masih diputar-putar, semuanya masih seperti mining BTCP ini ya. Ketika kita sudah remove kemudian masuk ke pending remove ya, kemudian ada menu transfer lagi. Kita nggak ngerti ini maksudnya apa ya. Kalau kita berbaik sangka mungkin untuk ngumpulin, tapi kenapa harus keluar ke available lagi? Kenapa harus keluar ke available lagi yang kemudian memerlukan di remove lagi, masuk ke pending remove, nanti masih harus di pending remove mengeluarkan gas fee lagi. Mengapa harus begitu? Kenapa nggak dari katakanlah transfer antar yang sudah di remove ya masuknya ke pending remove saja? Kenapa harus begitu? Ini jelas akal-akalan sekali oleh dev nih. Ini jelas akal-akalan sekali oleh dev yang terus menguras gas fee kita, sehingga oleh saya mengira bahwa kemudian mungkin pada saat akan peluncuran BTCP ini mungkin akan dikelok-kelokan lagi ya, ya. Kadang-kadang saya berpikir memang kalau ceritanya langsung masuk ke wallet token pocket itu kayaknya indah sekali ya, kayaknya indah lagi semuanya. Bahkan para leader kita menyarankan begitu masuk langsung jual ya, karena kemudian mungkin di hari kedua, hari ketiga itu harga akan turun ya. Bagi yang sudah meremove ya, yang tinggal menunggu BTCP masuk ke token pocket katakanlah, itu sepertinya sudah indah sekali, bahkan sudah banyak yang berhalusinasi ya. Bagaimana mungkin kita akan terima ratusan juta, mungkin miliaran ya, untuk terutama untuk akun-akun leader yang sudah memiliki ya, ribuan ya, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu BTCP di satu akun. Ini sudah luar biasa. Tapi teman-teman sekalian, kita tetap harus berpikir ya, meskipun kita tetap optimis, tapi dari berbagai kejadian ya, dari berbagai fitur-fitur ini semuanya itu muter-muter lagi, bolak-balik lagi. Sepertinya kok kayaknya kita agak berkecil hati di sini ya. Agak berkecil hati bahwa kemudian nanti akan semudah itu BTCP itu masuk ke dalam wallet token pocket ya, wallet keluar. Di sini aja misalnya dicontohkan ya, progres dari mining token dengan unmined token ya. Ini saja berputar-putar ya. Kemarin sudah menyentuh 17.000 di bagian atas di mined token. Turun lagi dibalikin lagi ke unmined token ya. Mungkin punya alasan bahwa ada token-token yang mestinya harus diklaim tapi tidak diklaim, sehingga diturunkan kembali menjadi unmined token, sehingga posisinya kemudian menjadi unmined token lagi ya. Nah ini saya perhatikan ya, beberapa hari ini aja pergerakannya sangat kecil sekali ini, 14.22 di 6, kemudian di bawahnya 677 sekian, itu hampir sepertinya tidak ada pergerakan ya.
Ataukah memang ini angka yang real atau angka settingan, atau memang benar-benar sudah tidak ada yang mining lagi ya, karena mining lagi ini sekarang sudah berubah ya, gas fee-nya menggunakan ZCP, sementara ZCP harus dibeli. Mungkin sebagian besar para member sudah kehabisan biaya untuk mengikuti proyek ini ya, proyek yang tadinya gratisan kemudian menjadi proyek yang berbiaya besar seperti ini ya. Itu bisa saja seperti itu ya. Sehingga kita sepertinya tidak harapan kita untuk kemudian JP Brutal dalam waktu dekat, sepertinya ini sangat sangat jauh sekali ya, sangat jauh sekali. Terutama di sini transparansi juga tidak ada. Kita nggak ngerti nih angka 14.226.167 itu angka real atau kok bisa dibolak-balik, naik ke atas, turun lagi, dikurangi lagi, entah sampai kapan ya, entah sampai kapan ya. Ini juga sebuah analisa saya ya, mungkin juga salah. Dan ini apabila memang Dev melakukan perbuatan curang seperti itu ya mohon, artinya jangan seperti itu. Kita semuanya sudah mengikuti alur Anda ya, sudah diungkel-ungkel, sudah di macem-macem dibikin seperti bolak-balik, gas fee lagi. Mudah-mudahan untuk yang ini jangan sampai seperti itu ya. Ini catatan untuk Dev ya, meskipun saya yakin Dev juga manusia, kemudian Dev juga punya perasaan kemanusiaannya, di mana sudah banyak menyusahkan orang, sudah banyak membuat cerita-cerita yang menurut saya ya menyedihkan dari para member CTCP ini yang tadinya berharap proyek ini adalah proyek gratis, proyek murah, akan tapi kemudian menjadi proyek yang mahal seperti itu. Oke teman-teman, para member CTCP ya, para pionir CTCP, kami harap meskipun kita diperlakukan seperti ini ya, apalagi para kelakuan leader kita yang di di grup-grup grup-grup plasfi ya, namanya aja sudah no curhat ya, no curhat. Terus kalau nggak no curhat kepada Anda, kepada siapa ya, kepada Anda pada siapa? Bukannya Anda adalah kepanjangan dari developer? Bukankah Anda sebagai marketing utama yang pada saat itu memperkenalkan proyek ini ya? Mestinya Anda para leader di atas ya, para leader di atas mestinya harus menginformasikan sesuatu yang valid ya. Terus andaikan katakanlah kemudian Anda bisa berhubungan dengan langsung dengan Dev, mestinya harus menyampaikan. Jangan kemudian Anda hanya berbicara proyek-proyek Dev yang kemudian Anda teruskan dengan semangatnya berapi-api, memberikan PHP, memberikan gambaran-gambaran yang menyenangkan. Kita ingat beberapa waktu lalu sebelum CTCP mau diluncurkan, begitu berapi-apinya leader kita mengatakan bahwa nanti yang terutama adalah bayar hutang dulu, kemudian beli mobil, beli rumah, beli apa. Ini memberikan sebuah harapan ya, harapan, halusinasi dan sebagainya ya. Semangat orang untuk mengikuti proyek ini. Namun pada akhirnya kenyataannya sampai hari ini itu masih diungkel-ungkel terus, masih digas fee lagi. Ini Anda jelas menurut saya ini sebuah kedoliman ya, sebuah kedoliman yang saya harap Anda akan segera menghentikannya ya, dan janji Anda akan segera direalisasikan ya. Mudah-mudahan, saya masih berharap Anda masih punya hati untuk segera untuk BTCP ini, jangan sampai kemudian para member kecewa, bahkan kemudian semakin terprosok ke dalam tanggungan-tanggungan yang kemudian diciptakan oleh member sendiri tapi atas PHP dari Anda ya. Oke teman-teman ya, semoga teman-teman para miner
ya para eyedropper CTCP masih diberi ketabahan dan kesabaran ya. Mudah-mudahan tetap Anda mendapatkan rezeki dari tempat yang lain. Dan untuk para untuk dev ya, tolong dengarkan ini suara dari para member di bawah. Dan para leader tentunya Anda meskipun sebagai penyambung lidah dev ya, Anda juga manusia, pastinya harus mengerti juga perasaan-perasaan orang bawah. Anda jangan berpikir bahwa sebagian orang sudah profit di sini, sudah untung ya, sudah untung, akan tapi mereka bisa jadi tertawa di atas penderitaan ribuan ya, bahkan jutaan manusia para member CTCP ini. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tunggu video saya berikutnya. Saya akhiri, semangat pagi.